Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para ibu-ibu yang gorgeous dan mau belajar, serta bapak-bapak yang tidak terlalu pintar karena jarang mau belajar. Ini udah agak lama ya saya nggak upload. Ya mohon maaf, upload juga ini dandanan seadanya lah, cuma tinggal pakai jilbab sama topeng lah, lagi di rumah soalnya. Karena ini tisu keluar lagi tuh, ada tisunya, ganjel biar nggak nempel gitu, ngap. Nah, karena saya lihat acara-acara edukasi begini nih jarang ada yang nonton kecuali yang perlu ya, jadi nggak terlalu banyak. Jadi yang penting tuh intinya. Soalnya kemarin tuh saya tersadar, bayangin ya, saya juga ngeliat sih, sendiri juga ngeliat ada video YouTube judulnya 2 jam nggak ngapa-ngapain. Bayangin 2 jam nggak ngapa-ngapain, tapi yang nonton itu bisa sampai 3 million orang loh, 3 juta. Bayangin 3 juta orang. Saya nggak ngerti ya apa yang ditonton. Saya juga nonton tuh, tapi nggak bisa lama, paling 10 menit saya tungguin. Beneran bener-bener nggak ngapa-ngapain. Tapi kok ada banyak yang nonton, saya juga jadi bingung gitu ya. Apa yang nonton gimana sih? Tapi ya sudahlah, emang itu mungkin menarik ya. Saya sempat kepikiran juga nih, udah ngapain saya bikin beginian ya? Kayaknya saya bikin sequelnya itu mungkin malah berhasil tuh. Saya pingin bikin 2 jam 5 menit nggak ngapa-ngapain. Bayangin. Mungkin juga laku lah kayak box office ada sequelnya. Tapi ya lagi-lagi tuh saya mikir ya, kadang-kadang tuh saya kayak ditegor gitu lah, ditegor sama Gusti Allah tuh. Gusti Allah negor gini mungkin ya, dokter saraf, kalau kamu itu mau cuman sekedar viral, ini kenapa tisu ya, kalau kamu itu cuman mau sekedar viral, kamu pakai baju dokter aja lari di pinggir jalan itu pasti viral. Tapi manfaat atau enggak gitu ya, manfaat atau enggak, ya udah. Intinya ini semoga sharing yang akan saya kasih tahu ke depan ini sebentar aja itu bermanfaat atau enggak gitu ya. Moga-moga kalau bermanfaat saya senang, supaya saya dapat kebaikan gitu ya. Nah sekarang kita mulai. Hari ini ya banyak yang nanya dan mengusulkan saya bahas tentang penyakit yang banyak diderita sama orang-orang hamil, tapi mereka sebenarnya nggak ngerti, jadi mereka sering bingung itu apa. Nama penyakitnya itu preeklamsia. Nanti saya jelasin dari yang paling gampang sampai nanti paling biar bisa ngerti itulah ya. Preeklamsia sendiri itu banyak dokter nanti jelasin sama ibu yang lagi hamil. Biasanya tuh agak ngebingungin ya. Cuman saya jelasin yang agak gampang aja. Kalau menurut saya pribadi, preeklamsia itu saya itu sering tersentuh sama ibu-ibu yang preeklamsia itu karena saya rasa ya, preeklamsia itu penyakit karena cinta. Bayangin, penyakit karena cinta. Kenapa begitu? Nanti saya kasih tahu. Dan dari judulnya aja ya, dari judulnya aja itu penyakit. Bayangin, judulnya adalah preeklamsia. Eklamsia itu kalau ibu cari di Google, di YouTube, ada di Wikipedia gitu ya. Eklamsia itu artinya halilintar. Bayangin, artinya kalau preeklamsia itu adalah artinya sebelum halilintar. Dan dari nama penyakitnya aja sebelum halilintar itu udah kayak nama cerpen, kayak nama novel romantis gitulah. Sebelum senja, sebelum halilintar. Nah ini preeklamsia itu adalah sebelum halilintar. Kenapa begitu sih? Preeklamsia ini adalah penyakit yang mendahului seorang ibu itu kayak kesetrum sama halilintar. Jadi dia kejang minta ampun. Nah jadi nggak romantis kan ya, tapi istilahnya preeklamsia itu adalah gejala yang diderita oleh ibu hamil yang nantinya mengarah ke arah kejang. Dan kenapa kok bisa gitu, saya kasih tahu. Ceritanya gini, kenapa kok saya bilang ini penyakit karena cinta ya. Namanya suami sama istri, ini kenapa begini ya, tombolnya apa, simbolnya yang gampang. Namanya suami dan istri itu kan nikah ya. Biasanya nikah itu suami dan istri itu pasti bukan saudara. Jadi gennya itu nggak sama. Gen suami dan gen istri itu nggak sama. Ketika suami dan istri ini menikah, ketika suami dan istri ini menikah, mereka akan punya anak. Anak itu
si bayi kita ini setengahnya bagian dari suami, setengahnya bagian dari istri. Jadi gennya itu enggak cuman gen suami, tapi juga ada gen istri jadi satu. Masalahnya nitipinnya di mana? Nitipinnya di dalam tubuh ibu. Makanya kita bilang ibu itu memang kuat. Dan suami mah cuman ya gitu-gitu aja lah. Nah, tapi jadi ada seorang bayi yang harus, bayi ini gennya setengah dari ibu, setengah dari bapak, dan itu harus dititipkan di badan ibu. Bayi itu nempel di dalam ibu, bukan bayinya yang nempel. Kalau ibu dan bapak lihat di dalam rahim, itu bayi sebenarnya ngelayang-ngelayang, kesundal, kesundul itu di dalam cairan ketuban. Dia nggak nempel sama ibunya, nggak nempel. Dia nempel lewat apa, Cing? Dia nempel lewat yang namanya dari perut bayi ada tali pusat. Tali pusat ini ujungnya ari-ari. Ari-ari ini nempel sama rahim ibu. Ari-ari ini bayangannya, kalau yang belum pernah ngelahirin dan ngubur ari-ari, bentuknya itu kayak akar pohon beringin, jadi nemplok gitu. Ari-ari nemplok. Ya, ari-arinya itu nemplok. Terus dia nyedot dari ibunya, nyedot makan, minum, napas darah dari Gusti Allah lewat badan ibu, nyedot lewat ari-ari, lalu lewat selang tali pusat. Gitu ya. Nah, sekarang intinya begini. Semua benda yang bukan 100% gen kita, kalau dimasukin ke dalam badan kita, ada reaksi perlawanan. Ada reaksi perlawanan. Begitu juga bayi kita ini. Kalau ternyata kumpulan struktur gen dari bapak dan ibu ini nggak cocok, sebagian dari bayi itu juga nggak cocok di badan ibu. Akhirnya badan ibu itu seakan-akan memberikan reaksi perlawanan. Paling berat perlawanannya adalah di ari-ari yang nempel ke rahim ini. Makin besar ari-arinya tumbuh, jadi tadinya bayinya masih kecil, lalu bayinya makin lama makin besar, ari-arinya makin besar. Jadi yang jadi masalah itu yang nempel ini, ari-arinya makin besar. Ini maaf ya, gambarannya seperti apa gitu ya, tahu sendirilah. Tapi ari-arinya itu makin besar, nempel. Nah, ari-ari ini makin besar, dia dan rahim ibu itu mengeluarkan zat-zat yang sifatnya saling menghancurkan. Makanya preeklamsia ini disebut pada penyakit awam sebagai keracunan hamil. Artinya apa? Si ibu itu badannya seakan keracunan oleh kehamilannya sendiri. Tuh bayangin. Jadi nggak semua kehamilan itu berjalan dengan normal. Nggak semua kehamilan itu berjalan dengan lancar. Kadang-kadang ada yang kehamilannya sendiri menjadi cobaan. Nggak usahlah preeklamsi ini. Tahu nggak? Gejala ini itu yang bikin seorang ibu tuh mual muntah. Mual muntah pada apa? Mual muntah pada kehamilan awal gitu ya. Ini sebenarnya gara-gara si bapak ini. Ada gen bapak yang ditolak di badan. Kurang lebih sedikitnya seperti itu. Tapi kan rata-rata itu biasa. Reaksi penolakannya makin kenal, makin apa, badannya makin gak ada gejala. Tapi preeklamsia ini enggak. Keracunan kehamilan ini makin besar si bayi, makin besar ari-arinya, itu makin besar reaksi perlawanan. Bayangin, ada bayi kecil yang minta makan sama badan ibunya, tetapi dia sambil meracuni badan ibunya. Jadi kompleks daripada ari-ari dan rahim ibunya ini ngeluarin racun. Racun itu yang nyebar ke seluruh badan ibu. Makanya keracunan kehamilan. Secara konsep, preeklamsia atau keracunan kehamilan ini, badan ibu dirusak oleh kehamilannya. Bayangin. Badan ibunya sendiri dirusak oleh kehamilannya. Apa aja yang dirusak? Biasanya sel-sel yang merusak ini nyebar. Nomor satu yang biasa paling ketahuan paling awal, karena dia nyebarnya kan lewat darah, itu tekanan darahnya itu jadi tinggi. Karena pembuluh darahnya itu jadi rusak. Jadi seorang ibu itu ada pembuluh darah kemana-mana, pembuluh darahnya itu pada rusak, seakan-akan di tingkat mikro pada bocor. Namanya kerusakan endotel. Endotel itu selang pembuluh darah kecil, itu pada bolong-bolong. Dan di situ badan ibu berusaha untuk nutup semuanya supaya darah tetap bisa lewat. Nah, kalau misalnya bolong-bolong gitu, cairan darah namanya plasma itu keluar semua. Jadi kita bisa lihat kalau tekanan darah ibu itu makin lama makin tinggi,
Itu artinya apa? Artinya sebenarnya badannya sudah mulai ada reaksi pengerusakan daripada si bayinya. Kenapa saya bilang bahwa ini penyakit sebenarnya karena cinta gitu ya? Karena cinta itu maksudnya gini, bukan cinta cowok sama cewek lah, bukan. Maksudnya gini, bayangin seorang ibu badannya itu nggak enak. Kenapa begitu? Dengan adanya kerusakan pembuluh darah, cairan plasma atau cairan bening, darah itu ada cairan sel darah, ada cairan bening. Plasmanya ini pada bocor. Jadi orang dengan preeklamsia ini badannya itu bocor di mana-mana. Bocor ini nggak sepele loh. Bocor ini nggak sepele. Kalau dia tensinya makin tinggi, bocornya itu makin didorong ke arah luar pembuluh darah ini makin tinggi, maka akan ada kebocoran plasma di mana-mana. Yang paling gampang kelihatan, jaringan yang paling longgar, biasanya itu di bawah kulit. Jadi kaki-kakinya itu bengkak gitulah. Kakinya bengkak, terus mukanya itu sembab, matanya ini jadi kayak jadi jelek lah pokoknya. Jadi jelek, badannya itu jadi kayak ibu-ibu yang udah tua gitu. Jadi nanti ada contoh-contoh gambarnya. Seperti ini misalnya ya. Jadi kalau dilihat, badannya itu jadi bengkak semua. Bayangin, ibu hamil, badannya bengkak semua itu nggak enak. Jalan juga susah, napas juga ngap. Bayangin tuh. Jadi preeklamsia ini suatu penyakit cobaan memang. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, kalau tekanannya makin tinggi, makin lama kebocoran ini terjadi di mana-mana. Bukan hanya di jaringan yang gampang bocor, misalnya di kaki. Kakinya kalau dilihat itu kalau dipencet gitu ya, kayak kita mencet pisang. Jadi blekok. Gitu. Blekok. Nah, kalau itu udah terjadi terlalu lama, maka yang bocor itu bukan hanya di situ. Organ-organ dalam itu sifatnya sebenarnya ikatannya itu, penempelannya itu rapat, organ-organ dalam itu. Kalau sampai preeklamsianya itu sangat tinggi, maka di daerah-daerah yang rapat pun itu akan ada cairannya, jadi bengkak. Nah, bengkak di organ dalam ini itu fatal dan bisa bikin sakit. Misalnya di liver paling sering itu dia masuk bengkak, perutnya jadi mual, jadi muntah. Di mana lagi banyak orang preeklamsia ini mati karena apa? Paru-parunya itu cairannya bocor semua di paru-paru. Bayangin, ini rasanya kayak orang tiba-tiba lagi hamil diblekepin ke dalam kolam renang, nggak boleh napas. Ditaruh di dalam kolam renang. Itu napasnya minta ampun, setengah mati. Dan ini salah satu penyebab kematian. Yang selanjutnya, kalau misalnya di pembuluh otak, cairan itu keluar. Otak itu kan ruangannya fix ya. Fix itu artinya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tuh udah susah karena ini tulang semua. Nah, kalau ada cairan makin lama makin besar, itu menyebabkan kejang. Makanya tahapan yang udah paling mengerikan itu adalah tandanya kejang. Kejangnya juga kejang seluruh tubuh. Kalau bahasa kitanya seperti menggelinjang gitulah. Jadi gitu. Udah gitu, kadang-kadang ada orang yang preeklamsi, bocornya itu di retina mata itu biasanya nempelnya erat. Tapi gara-gara ada kebocoran ini, retinanya coplot. Jadi karena udem gitu, karena bengkak, akhirnya retinanya itu jadi nggak berfungsi baik, tiba-tiba buta gitu. Jadi preeklamsia ini nggak main-main. Kalau kita mendeteksi adanya keburukan, nah jadi gini nih yang mau saya bilang. Saking cintanya, badan ibu yang preeklamsi ini menahan bayinya supaya tumbuh. Kenapa gitu? Dah obatnya cuma 1. Ibu itu baru akan membaik setelah apa? Ari-arinya copot. Setelah bayi lahir, ari-arinya copot. Begitu ari-arinya copot, maka proses pengerusakan badan ibu itu pelan-pelan berhenti. Walaupun masih ada beberapa hormon kehamilan dari si bayi tadi yang masih muter. Memang akan berlangsung. Penyembuhannya nggak langsung sembuh, tapi paling enggak pengerusakan yang baru dari ari-ari ini nggak berlangsung lagi. Maka ingat, prinsip pengobatannya bagi ibu dan bapak yang sedang mengalami preeklamsia, prinsip pengobatannya itu gini. Ibu akan menyembuh kalau sudah bayi dilahirkan. Jadi selama itu
badan sang ibu itu menahan derita demi cinta sama si bayi. Kenapa begitu? Dan kalau bayinya itu belum harus dilahirkan, kan nggak mungkin karena dia masih kecil. Jadi intinya begini, badan ibu itu nahan terus sampai titik di mana badan ngasih tanda dia nggak bisa lagi nahan. Misalnya apa? Tiba-tiba tensinya kok terlalu tinggi, 180. Jadi kalau ibu tiba-tiba kontrol, tensinya kok 180. Tuh, itu tanda badannya ibu ngasih tanda, saya udah nyerah, sebentar lagi saya KO. Nomor 2, tanda perburukannya nih. Ini tanda perburukan tuh artinya apa? Tanda perburukan itu artinya badan ibu tuh udah hampir KO. Nomor 2, tiba-tiba pandangan ini nggak seperti biasanya. Ibu biasa itu memandang jelas gitu ya. Memandang duit atau apa punya bapak gitu, itu kayaknya jelas dompet. Tapi ini kok ngelihat duit kayak udah nggak kepingin, ngelihat apa barang-barang itu kok kayak beda gitu. Nah itu tandanya apa? Gangguan pandangan. Itu tandanya ibu kalau udah tahu dari awal tensinya tinggi, tiba-tiba ada gangguan pandangan begini, ini udah mau parah. Nomor 3, tiba-tiba itu mau kejang. Kalau mau kejang itu ibu jadi nggak nyambung, diajak ngobrol sama bapak itu nggak nyambung. Ini istri biasanya kalau ngomong sama saya marahin, cerewet. Ini kok tumben, kok hari ini dia diem, bengong, terus nggak nyambung. Nah itu hati-hati, bawa segera ke rumah sakit. Tensi tinggi, tiba-tiba pandangannya kok kayak hilang, kabur, tiba-tiba tadinya nggak ada apa-apa, nggak pakai kacamata, nggak apa. Terus habis itu kayak bengong, terus perutnya ini kayak mual banget, kayak muntah, nggak ada apa-apa, udah hamilnya besar muntah. Nah jadi seperti itu, bawa segera ke rumah sakit besar karena bayinya harus dilahirkan dan ibunya dikasih obat anti kejang secepatnya. Nah bayi ini dilahirkan juga kita harus milih. Kalau itu bayi udah mendekati waktunya lahiran, mendekati 37 minggu, 38, 39, itu udah biasanya nggak apa-apa dilahirin. Artinya kita nggak takut, kita lahirin, terus habis itu ibunya membaik. Bayinya juga nggak ada masalah karena udah insya Allah sudah siap untuk dilahirin. Yang jadi masalah itu kalau bayinya ternyata masih prematur. Nah di situ perlu penanganan itu bareng-bareng, ngobrol antara dokter sama ibunya. Misalnya gini, kalau bisa sebelum jelek itu udah ketahuan. Misalnya bayinya 32 minggu, baru 32 atau 7 bulanan atau 8 bulanan. 32 minggu tapi ibu tensinya naik terus, dikasih obat-obatan anti darah tinggi nggak terkontrol, tetap aja naik. Berarti udah woro-woro tuh, udah ngasih tahu ini bakal perburukan. Kita kan tahu dia bakal dilahirin, lahirinnya pun mungkin masih prematur. Jadi ibu biasanya akan dikasih pematangan organ bayi. Itu untuk jaga-jaga. Syukur-syukur sambil diobatin ibunya, bayinya dimatangin, tiba-tiba tensinya turun, terkontrol dan nggak ada tanda-tanda perburukan. Nah yang seperti itu dilanjutin. Tapi kalau enggak, pematangan organ itu kan perlu kira-kira 2-3 hari. Nah itu ibu dipantau. Nah tiba-tiba ibu udah pematangan organ, udah agak aman, bayinya dilahirin. Memang nggak seperti bayi yang sudah 37 minggu ke atas, tapi insya Allah sudah lebih baik kalau dibandingin sama bayi umur 32 minggu. Jadi kalau bisa, ibu-ibu yang didiagnosa sama bu bidannya preeklamsia itu punya alat untuk ngecek tensi sendiri di rumah. Sekarang kan banyak di online tuh ya, kira-kira ya harganya kemarin tuh ada yang beli 150 sampai 250 untuk ngecek tensi aja. Ibu harus hati-hati. Jadi taunya tinggi itu biasanya patokan kasarnya itu di atas 140/90. Dianggap udah mulai agak serius kalau di atas 160/100 bawahnya. Hati-hati kalau udah di atas 160 gitu, harus teratur periksa. Gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi satu lagi, kalau memang si bayi itu harus dilahirkan, maka dilihat-lihat
tempat untuk ngelahirinnya. Kalau bayinya itu udah di atas 35 minggu ke atas, mungkin rumah sakit biasa yang nggak ada fasilitas untuk perawatan bayi kecil, mungkin bisa. Karena bayi kecil lahiran, moga-moga 35 minggu, udah dimatengin organ, mungkin udah siap. Tapi kalau misalnya bayinya itu masih jauh dari kematangan, misalnya di bawah 34 minggu, baiknya kontrolnya ke rumah sakit itu yang besar. Rumah sakit yang punya kira-kira kalau dilahirin bayinya ada tempat untuk bayi gitu ya. Nah, jadi itu yang saya bilang kenapa preeklamsia itu penyakit dikarenakan cinta. Karena apa? Bayangin ibu itu badannya dirusak oleh kehamilannya sendiri, rasanya nggak enak tapi harus tetap tahan. Karena apa? Karena cinta ibu sama bayi. Nah, ibu-ibu yang preeklamsia gini nggak boleh dikasih beban terlalu banyak. Kenapa begitu? Jadi istilahnya kalau udah tahu preeklamsi gini, itu harus banyak dibantu oleh suaminya. Ya tolong bapak-bapak disuruh begitu ya. Dan ini susahnya nih, ini susahnya. Kalau yang pertama itu ada gejala preeklamsia, biasanya nanti kehamilan berikutnya itu berulang. Dan itu berulangnya biasanya lebih awal daripada preeklamsia yang kemarin. Misalnya kehamilan pertama, ibu preeklamsia, tensinya tinggi, bengkak, kakinya kelihatan tuh tensinya tinggi, bengkak, jalan engap. Itu munculnya beratnya misalnya minggu ke-35. Setelah lahiran itu, walaupun menyembuh, tapi badan ibu udah ada memorinya. Dia kenal nih, badan ibu udah ada memorinya. Suatu hari, kalau ada lagi zat ini masuk, dia akan lebih cepat ngerespon perlawanannya. Kan tadi dibilang bahwa preeklamsia ini ada perlawanan. Jadi nanti kehamilan kedua mungkin bukan di 35 minggu lagi. Mungkin keluarnya tanda-tanda preeklamsianya itu bayi lebih kecil udah mulai ada. Nah, satu lagi, kalau bisa ibu-ibu dan kehamilan yang preeklamsia ini dipantau dengan baik pertumbuhan bayi. Karena apa? Kita harus mantau. Bayi itu sebenarnya bergantung kepada ibunya lewat ari-ari ini. Sedangkan ari-ari ini sendiri melakukan perlawanan. Jadi ada bagian-bagian itu yang nggak mulus untuk nyedot makan minum napasnya. Jadi pada preeklamsi yang berat, makan minum napas bayi dari ibu ke bayi itu nggak optimal. Jadi sering kita dapatkan kalau memang preeklamsianya tipe yang sudah berat, bayinya malah kecil di bawah standar sesuai dengan umur seharusnya. Misalnya umurnya 35 minggu, tapi kita dapat ibunya tensinya tinggi dan bayinya malah kecil, badannya kayak 32. Nah, makin kayak gitu, makin perlu perawatan di rumah sakit yang lebih besar. Gitu ya. Semoga, jadi itu kurang lebih ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya, silahkan di komentar di bawah. Alhamdulillah masih ada yang nanya. Alhamdulillah masih ada yang nonton gitu ya. Ini saya sedekat ini nih mau nekat nih biar ibu pada nonton. Ibu nggak kasihan kalau misalnya saya melakukan tindakan yang aneh-aneh gitu kan? Gitu ya, bercanda. Moga-moga ini bermanfaat bagi ibu dan bapak walaupun hanya sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.